Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Besar Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sudah tanggal 23 Muharram. Insyaallah 23 Muharram. Enggak terasa ya. 23 Muharram, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Safar. Seminggu lagi masuk bulan Safar. Alhamdulillah kita pada malam ini berada pada malam Muharram. Nah, tema kita pada malam ini ialah mujahadah, berjuang melawan nafsu. Insyaallah. Ya, mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surah Al-Ankabut. Artinya, dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan Allah, maka sungguh Allah akan menunjukkan mereka jalan. Kita ini tertutup bagi kita jalan, gelap. Kalau bukan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Buktinya, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang kemari dengar azan, lihat masjid, sholat. Banyak enggak yang tidak dengar azan, tidak lihat masjid? Banyak enggak? Beribu kali lipat dari yang ada di sini. Tuh. Itu asalnya manusia itu. Kalau bukan Allah bukakan. Jadi walladzina jahadu fina, orang yang berjuang di jalan kami melawan hawa nafsunya. Ini Pak, seruan azan ini harus didengar, didatangi. Kalau seruan azan sekali kita enggak datang, 2 kali kita tidak datang, 3 kali azan enggak datang, 4 kali azan tidak datang, seminggu azan kita, awas, jalan akan tertutup Pak, tertutup. Benar-benar enggak dengar azan itu. Coba Bapak biasakan kalau subuh, bangun subuh sebelum azan udah bangun, karena mau ke masjid. Allah buka jalan. Tapi kalau itu suara azan tidak dengar, subuh ini enggak datang, subuh besok enggak datang, lama-lama udah tutup, enggak dengar lagi itu azan. Nah, ini yang kita takut. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, Allah buka hatinya semuanya itu, lihat masjid itu. Insya Allah masih gembira kita.
Kita melihat saudara-saudara kini masih ditunjukin jalan hari Jumat, Pak. Hari Jumat masih penuh di bawah, ada orang di atas. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saudara-saudara saya ini, kalau bisa 1 bulan tidak pergi ke masjid, Jumat tidak datang ke masjid, habis. Kan 3 kali Jumat aja orang tidak datang ke masjid, Allah tutup. Auzubillah min dzalik. Ini kita, itu yang hendaknya disyukuri. Lanahdiyannahum subulana, itu bukan kebisaan kita. Allah yang membuka hati kita. Tiba-tiba hati mau ibadah aja, hati mau datang aja, mau ibadah aja. Enggak enak kalau kita tidak sholat berjamaah, tidak enak kalau kita tidak. Itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akan kami kasih petunjuk. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Orang-orang di pondok pesantren, anak-anak pesantren yang belajar bersungguh-sungguh jadi kiai. Jadi kiai. Tapi banyak juga yang gagal jadi kiai karena sekolahnya main-main, santai-santai. Udah nggak jadi. Jadi kiai itu yang serius, yang belajar. Itu yang jadi kiai itu bangunnya jam 2 malam, jam 3 malam subuh, belajar, baca Quran, sholat berjamaah nggak putus-putus. Ah, itu yang jadi itu. Alhamdulillah ya, ini kita terangkan sedikit. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan itu apa yang paling besar berbuat kebaikan? Yang paling besar berbuat kebaikan ialah menghilangkan kejahilan. Belajar, duduk ngaji. Itu. Dengan mengaji ini sedikit-sedikit kita tambah ilmu pengetahuan. Itu lama al-muhsinin. Ya. Jadi dapat sedikit, minggu depan dapat lagi, lama-lama gitu. Insya Allah luar biasa, Pak. Kalau sudah Allah buka jalan, orang enggak peduli hujan, enggak peduli panas, enggak peduli mati lampu, enggak peduli terang lampu, datang ngejar masjid, ngejar musola. Kalau kita pikir apa yang pergi ke sana, kan enak di rumah sholat sendiri. Kan di rumah enak sholat sendiri, enggak berjalan, enggak buka pintu, enggak ninggalin rumah, enggak apa. Tapi dia enggak mau. Dia mesti tinggal rumah, dia pergi ke musola, dia pergi ke masjid. Dia baca Quran, dia apa semuanya. Itu kalau sudah Allah buka, terbuka hatinya. Itu dia. Lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan petunjuk untuk jalan kami. Nah, ini mudah-mudahan kalau diteruskan. Ada orang yang pergi gila-gilaan untuk ilmu, Pak. Di sini dulu ada orangnya. Sini datang malam Jumat, datang subuh Minggu, datang hari Minggu pergi ke Kuitang, malam-malam apa pergi ke Habib ngaji. Gila ilmu namanya, itu luar biasa. Itu yang lanahdiyannahum subulana, udah kami kasih petunjuk dia, enggak merasa capek, enggak merasa lelah, tidak merasa letih. Di mana ada majelis ilmu dia pergi. Kan banyak dulu orang sini, kampung sini pergi ke Kuitang tuh ngaji. Banyak di antara banyak yang udah meninggal udah. Pagi-pagi jam 6 udah siap. Almarhum Musa Sarwani, almarhum Haji Marali, Kuitang semuanya itu kawan-kawan kita, banyak lagi yang lain-lain. Nah, itu salah satunya, Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita senang dulu ngaji. Itulah lanahdiyannahum subulana,
Allah kasih petunjuk jalannya. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ibtaradtu alaihi wa ma yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Rawahul Bukhari. Perhatikan nih Pak, ini penting banget ini. Hadis sahabat dari sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuh. Apa katanya? Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka akulah yang menyatakan perang kepadanya. Maksudnya aku akan membela waliku dan aku akan membinasakan orang-orang yang memusuhinya. Artinya begini secara umumnya, barang siapa yang memusuhi wali Allah kekasih Allah. Kekasih Allah. Ya, kekasih Allah itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah. Nanti ada di bawah ini. Nah, siapa yang memusuhi orang ini, faqad azantu bil harbi. Sesungguhnya aku menyatakan perang kepadanya. Ya, walaupun kita tidak menjadi wali, minimal ikut-ikut, Pak. Nanti di sini ada keterangannya ini. Apa itu cara-cara jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kita pegang dulu. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, wali itu kekasihku, aku umumkan perang kepadanya. Ente musuhin orang sholat, ente musuhin orang soleh, awas, jangan. Ya, artinya begitu, jangan kita musuh orang soleh. Kalau Anda itu memang sudah soleh, awas yang memusuhi. Itu artinya, awas. Pokoknya kita laksanakan aja kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Yang memusuh kita, entar ditendang Allah. Allah tendang. Ini sebutkannya itu kan. Aku menyatakan perang kepadanya, aku akan membela kekasihku, dan aku akan membinasakan orang-orang yang memusuhinya. Yang membinasakan itu tidak mesti mati. Bisa saja macam-macam. Banyak kejadian. Kita teruskan. Hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, tuh ya. Hambaku yang mendekat kepadaku, tiada yang kusukai daripada menunaikan kewajibannya. Yang disukai Allah itu orang yang menunaikan kewajibannya. Kita kan tadi udah sholat maghrib. Sholat maghrib itu berjamaah lagi. Habis sholat maghrib mengaji lagi. Ini yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan kekasih Allah itu. Oh,
Rasakan masing-masing. Ya, satu. Mendekatkan, tiada yang kusukai daripada menunaikan kewajibannya. Tiada hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan berapa kesunahan. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan kesunahan sehingga aku mencintainya. Sudah keparduan kita, kewajiban kita kepada Allah, laksanakan juga yang sunat-sunat, qobliyah, ba'diyah, baca Quran, berzikir, berselawat kepada Nabi, sehingga aku mencintainya. Berat ini bahasa ini. Sehingga aku mencintainya. Artinya orang yang dicintai Allah itu pertama orang yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Kemudian dia mau melaksanakan sunnah-sunnahnya. Udah itu. Bisa seseorang di antara kita apabila kita sudah begitu masuk di dalam sini. Rupa. Tapi kan kesunahan itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Kalau kita ini fardu udah kita laksanakan. Udah oke, kewajiban udah kepada Allah. Kesunahan itu bertingkat-tingkat. Ada seperti kita ini qobliyah, ba'diyah udah. Tahiyatul masjid udah. Ada orang, Mbak, tahajud malam. Tuh. Paling disukai Allah itu tahajud malam, sholat tasbih, masya Allah. Tuh, disukai. Tiada hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan beberapa kesunahan sehingga aku cinta padanya. Kalau Allah sudah cinta bagaimana? Maka apabila aku telah mencintainya, ini beratnya. Apabila Allah telah mencintai seseorang, mahabbah Allah itu, maka aku menjadi pendengarannya. Aku menjadi kuntu sam'ahul ladzi yasma'u. Aku, kata Allah, menjadi pendengarannya. Sehingga telinganya malas mendengarkan kemaksiatan. Pengen dengar Allah aja. Dengar, nunggu suara azan. Ada itu orang yang seperti itu. Ini kapan ini azan? Dia sebentar lihat jam. Ini azan subuh jam berapa ini? Azan dulu. Tuh ada yang begitu. Karena dia mendengar itu. Nah, itu biasakan itu, Pak. Biasakan itu. Nah, jangan kita biasakan kuping kita budak dengar azan. Jangan. Biasakan mendengar. Datang. Sambut suara azan itu. Nah. Ya, aku menjadi pendengarannya, maksudnya orang itu malas sudah mendengar hal-hal yang maksiat. Atau dan aku menjadi penglihatannya yang digunakan melihat, sehingga dia enggan melihat sesuatu yang diharamkan. Nggak senang lagi melihat yang diharamkan. Hanya senangnya apa? Dia senang melihat apa-apa yang aku cintai. Allah, Insya Allah. Ini tingkatnya bisa kita pupuk, kita biasakan aja. Di kampung kita biasakan. Begitu ya. Aku akan menjadi tangannya yang digunakannya untuk memukul kepada orang yang merintangi pekerjaan agama Islam atau orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Aku juga menjadi kakinya yang digunakannya berjalan sehingga tidak suka berjalan kepada kemaksiatan dan akan senang berjalan untuk kebaikan.
males saja. Alhamdulillah ya kalau kita di sini masih terpelihara kayaknya di kampung kita ini ya. Karena situasinya di kampung ini situasi agama penuh. Tiap malam itu ada pengajian. Ada macam-macam di kampung kita ini. Ya. Kalau tempat lain Pak, insya Allah. Sini alhamdulillah kita pergi ke gang-gang mana itu nggak ada anak-anak yang main gitar pakai miras-miras begitu tuh. Alhamdulillah di kampung kita itu nggak ada itu. Alhamdulillah kampungnya terpelihara Pak. Kalau ada yang begitu habislah kita ini Pak, habis. Coba Pak pergi ke satu kampung, kaget. Di kampung itu orang main gitar-gitar, minum mabuk. Allahu Akbar, nyanyi nggak tentu. Alhamdulillah di kampung kita terpelihara. Kalau di kampung kita ini orang nggak menjadi orang baik kan rugi banget itu. Maksiat kurang, kejahatan kurang. Tuh. Nah itu tadi ya, dia senang berjalan kepada tempat kebaikan. Nah orang yang seperti ini, yang pendengarannya hanya Allah, yang dilihatnya hanya Allah, dia menjadi tangan Allah. Itu yang berbahaya itu. Berbahaya. Makanya wali-wali Allah itu lisanul ulama masmumun. Lidah ulama itu beracun. Hati-hati itu. Kalau dia berdoa binasa musuhnya. Itu dilarang, jangan. Insyaallah. Yang bagus kita orang yang beribadah ini doakan kawan-kawan kita dapat taufik hidayah, ya, doakan kawan-kawan kita ya mudah rezekinya, doakan anak cucu kita semuanya biar mudah melaksanakan perintah Allah. Jangan bosan-bosannya kita. Manfaatkan ilmu kita yang ada, gitu. Nah kalau sudah terjadi begini, apa kata Allah lagi kata Nabi dalam hadisnya, bila dia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberinya. Minta, aku akan beri, kata Allah. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya dari gangguan yang tidak disukai, baik dari makhluk jin manusia. Artinya jadi doanya akan mustajab. Hadis riwayat Bukhari. Luar biasa. Artinya tadi kesimpulannya ialah orang-orang yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah, khususnya sholat, puasa, itu semua lunas dia laksanakan. Kemudian dia tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Dia rajin sunnah, qobliyah subuh, rajin. Nah orang yang seperti ini kalau dia beramal saja, berapa tahun Pak kita ini beramal? Ada seseorang itu yang sudah berumur sampai 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun, luar biasa. Luar biasa sudah itu. Masya Allah, bertahun-tahun amalannya seperti itu. Itu doanya mustajab. Karena dia hanya berlindung kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mau meminta kepada yang lain. Makanya tadi hadis itu menerangkan orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu walinya, dia akan memeliharanya daripada gangguan apa-apa saja. Dan kalau dia minta kepada Allah, Allah kasih. Allah. Ya.
Luar biasa Pak ya, wali-wali Allah itu Pak. Kita berusaha. Ya. Artinya kita jangan minta dunia terkadang itu melalaikan kita. Minta dunia, minta yang mahal itu taufik hidayah ya Allah. Walaupun kita ini sudah rajin sholat, sudah rajin puasa, sudah rajin qabliyah, tetap minta taufik hidayah, minta terus. Karena Allah tambah. Apabila seseorang itu telah diberikan taufik dan hidayah, itu dia udah insya Allah luar biasa Pak. Banyak kan kita lihat kawan-kawan kita ya pergi bergegas-gegas ke masjid. Kadang ada orang bertanya, ngapain baru jam 11 udah ke musola? Itu sering ditanya. Itu sampai musola, baru jam 11 nih Ustaz. Lah, dia heran kita jam 11 ke musola. Emang umur buat musola, kita membersih musola? Enggak. Itu orang tidak paham. Kalau udah paham, oh iya ini udah jalurnya. Harusnya begitu. Orang pensiun ngapain? Masa nonton TV aja di rumah? Udah di sini jam 10, jam 11 udah. Waktu kita isi. Itu kita isi. Jangan waktu itu banyak terbuang. Terkadang berlalai-lalai. Isi. Apalagi masjid yang seperti ini Pak, lain. Kita duduk di rumah, duduk biasa aja. Kita duduk di masjid, pahala mengalir terus. Niat i'tikaf, nawaitu an i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu. Saya aku i'tikaf di masjid ini selama aku berada. Pahala mengalir terus. Kalau di rumah nggak bisa i'tikaf, masjid duduk aja, duduk ngalir pahala. Itu kelebihan keutamaan masjid. Apalagi dia baca Quran, berzikir, bersolawat kepada Nabi, apa yang dia bisa. Masya Allah, itu sangat-sangat luar biasa. Itulah tandanya orang-orang itu mulai diangkat Allah menjadi kekasihnya, gitu Pak. Jadi tanda-tanda awal-awalnya, mulanya orang itu diangkat Allah menjadi kekasihnya. Seseorang itu pertama tidak pernah melalaikan kewajibannya kepada Allah. Dia suka amal-amal yang sunat, terus dia kerjain itu, insya Allah. Malam jam 3, jam 2 udah bangun. Udah mau bangun dengan sendirinya. Udah. Langsung wudhu. Apa aja dibuat, sholat sunat, sholat apa. Langsung pergi berangkat ke musola, pergi berangkat ke masjid. Dalam rangka kita ada mengundang mahabbah Allah kepada kita. Karena kalau kita berangkat malam-malam jam 3 dari rumah, kan nggak ada orang yang tahu. Allah yang lihat. Itu kan luar biasa itu. Allah yang lihat. Nggak ada yang tahu. Itu perasaan kita itu Allah yang lihat. Ini tidur tadi jam 11, tidur jam 12, jam 1, jam 2. Ini udah gilirannya bangun ini. Terlalu banyak saya makai nikmat tidur ini. Nah, gitu harusnya kita. Masya Allah. Jadi kuncinya agar kita ini dicintai Allah Subhanahu wa taala, laksanakan kewajiban kita, laksanakan juga sunnah-sunnahnya, insya Allah. Rutin, terus. Itu kan seperti itu. Nah, kalau kamu sudah berposisi seperti ini, udah. Apabila diminta kepada Allah, salah apa yang diminta kepada Allah, Allah beri, minta apa aja. Karena dalam kitab tasawuf berkatakan, inna lillahi qauman idza aradu aroda.
Ada Pak di bumi ini Pak. Jangan heran. Ada satu golongan makhluk Allah ini, apabila mereka berkehendak, tuh Allah berkehendak. Ada itu di bumi ini. Nah, paling banyak di Indonesia ini. Di Indonesia, bukan di Makkah, bukan di Madinah. Nih di Indonesia nih. Banyak wali Allah di sini Pak. Allahu Akbar. Makanya rajin-rajin ziarah ke makam wali Pak. Rajin kita ziarah. Ya, mudah-mudahan dengan kita datang di sana, tabarrukan, ambil berkah kepada orang yang terkubur di sini, karena ini adalah kekasih Allah. Tuh. Kalau di sini kita di Bekasi, Ujung Harapan, Almarhum Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali. Bapak kali belum pernah naik motor aja bisa nyampe. Naik motor bisa nyampe. Nah, kalau hari Minggu pergi ke sana, ke Habib Ali Kuitang, sambil ngaji kita mampir di masjid, kita ziarah di situ. Jangan lupa tabarrukan. Tabarrukan itu mengambil berkah, karena ini Habib Ali ini adalah penyebar agama di kota Jakarta. Jasa-jasa beliau itu disukai Allah Subhanahu wa taala. Saya ziarah banyak di sana, orang ziarah di Habib Ali Pak. Dan tidak ada, saya lihat di Kuitang itu cara-cara kemusyrikan, nggak ada, rapi. Tapi kalau Bapak pergi, minta maaf ini ya, keluar Batang, hati-hati. Jangan mau sama sekali minum air itu, jangan. Nggak ada gunanya itu, air-air yang di botol, air ini, air berkah, kagak ada. Syirik semuanya itu. Ambil aja air sumur, beli air aqua biasa. Yang bilang begini, ada nggak? Saya nggak percaya itu. Hati-hati, rusak iman kita nanti. Rusak iman kita. Rusak iman kita nanti. Udah kita datang ziarah ke makam wali itu, tabarrukan, ngambil berkah. Datang kita berkah, bukan di sana mau minta apa, tabarrukan. Tabarrukan itu berkahnya barangkali bekas saya ziarah di sini, hati saya berubah, mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, berkah wali yang ada di sini, gitu. Jangan beli airnya, ini airnya air, waduh, apalagi kalau Bapak ke Surabaya, ke Ampel, ini sumur 40 malam Jumat katanya. Wah, udah nggak usah dipercaya gitu-gituan. Saya mau ziarah Pak, baca Quran di sini, baca Yasin di sini, tahlil di sini. Udah, nggak usah yang begitu-gitu tuh, nggak usah. Ziarah aja. Nah, yang agak bersih di sini Ujung Harapan, nggak ada apa-apa, nggak ada. Kemudian luar Batang, nih Kuitang Habib Ali. Nggak ada orang anu itu, nggak ada ini nggak ada. Duduk di situ ziarah, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa nahnu insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Atau minimal assalamualaikum ya ahlal kubur. Sopan kita. Karena di Kuitang ini saya lihat orang yang berziarah itu rata-rata gamis, sopan orang. Kasih duduk berbaris. Coba pergi ke sana, enak, teradem. Sambil kita ntar itu mampir di masjid pengajian. Karena pengajian jam 9 udah bubar. Insya Allah. Itu Pak ya. Jadi ketika seseorang itu diangkat Allah menjadi wali, dan tidak mustahil siapa-siapa. Karena wali itu kita tidak tahu siapa wali, mana ada wali di sini kita nggak tahu. La ya'riful wali illal wali, nggak tahu. Mungkin bulan ini kali nggak tahu.
Hanya orang-orang yang khusus yang tahu itu wali. Wali juga la ya'riful wali illal wali. Tidak tahu wali kecuali wali. Artinya kalau kita tidak tahu, minimal terpancinglah hati kita. Terpancing hati kita. Bapak nggak tahu ya kehebatan almarhum al-maghfurah Bapak Kiai Haji Nur Ali. Mungkin di sini walaupun beliau ngajar di sini, tapi tidak semuanya orang tahu. Saya yang tahu. Saya ini muridnya. Luar biasa beliau itu. Wali Allah. Apa yang dia katakan terjadi. Wali Allah. Itu saya sendiri menyaksikan. Alhamdulillah. Sampai sekarang anak cucunya masih mengajar di Masjid Ar-Ridwan. Alhamdulillah. Luar biasa Pak. Jadi biasakan kalau pergi kemana keluar ziarah. Ajak teman-teman kita ya ke Ujung Harapan ya. Ini beberapa orang nih naik motor, yang punya mobil pakai mobil. Ayo. Baca Yasin sana, tahlil sana, berapa menit sih? Tabarrukan. Kita pulang dari situ bawa ada keberkahan di hati kita, maka jadi tenang pikiran kita, dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain ziarah itu. Nah, gitu Pak ya. Mungkin ada pertanyaan kali tentang pengajian kita ini. Mari Pak, silakan bertanya. Ya. Apa sih arti mudawamah? Oh iya. Ini Pak Haji Bahir bertanya, apa arti mudawamah? Hadisnya begini. An Aisyata radhiyallahu anhu, dari Sayyidatina Aisyah istri Nabi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, afdhalul a'mal adwamuha walau qalla. Tuh Pak, sebaik-baik amal, apa saja amalnya, amal wirid, sholat, apa, adwamuha adalah yang mudawamah, yang dawam. Artinya apa? Terus menerus dilaksanakan walaupun sedikit. Contoh, salat witir 1 rakaat saja. Salat witir 1 rakaat saja, tapi setiap malam dilaksanakan. Baik ba'da isya ataupun nanti tengah malam, laksanakan aja salat witir terus. Ataupun Bapak, apa yang amalan yang nggak pernah berhenti, itu dawamnya, itu adwamuha, dawam. Ini afdhalul a'mal, sebaik-baik amal. Katalah kita umpamanya begini, setiap saat nih orang ngirim Fatihah sama orang tuanya, ibu bapaknya, terus setiap sholat dia kirim terus, itu dawam, itu adwamuha. Itu dawam apa saja, baik pekerjaan ibadah ataupun wirid yang tidak pernah berhenti. Baca surah Yasin setiap malam, baca surah Waqiah setiap malam, atau Al-Mulk setiap malam, itu dawam. Dawam, terus menerus dilaksanakan. Itu amal yang paling afdal, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu artinya mudawamah, dawam, terus menerus, rutin. Nggak putus dia, rutin. Apa yang kira-kira yang dia bisa, yang paling ringan? Ya, salat witir 1 rakaat. Udah, kan ringan 1 rakaat. Ya, ataupun umpamanya 3 rakaat, nggak ada masalah. Ataupun umpamanya seperti tadi,
dia kirim Fatihah. Ataupun dia tidak pernah putus baca Yasin setiap malam. Tidak pernah putus baca surah Waqiah setiap malam. Tidak pernah putus baca Al-Muluk setiap malam. Apa beratnya hal-hal yang seperti ini? Nggak ada beratnya ini. Udahlah, kita nggak sanggup nih baca Yasin, Waqiah, Al-Muluk. Apa yang bisa? Kulhu baca. Pokoknya ente amalin terus itu setiap saat itu. Udah dawamnya, rutinnya. Tuh. Gitu ya, Pak Haji Bahir. Ayo silakan Pak, pertanyaan lagi, waktunya dikit lagi. Ada pertanyaan? Jadi hebatnya ini Pak, pengajian kita ini Pak. Nggak usahlah kita jadi wali Allah. Berat kali ya. Cobaannya juga berat. Nah, ini baca ini. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an Rabbih azza wa jalla qala. Ini hadis qudsi dari Nabi. Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Apabila hambaku itu mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, aku mendekat diri kepadanya satu depa. Ya, satu zira'. Wa iza taqarraba ilaihi zira'an taqarrabtu ba'an. Apabila dia mendekat kepadaku satu depa, aku mendekat kepadanya. Apabila dia mendekat kepadaku satu zira', maka aku dekat kepadanya sedepa. Apabila dia berjalan untuk mendekat kepadaku, maka aku akan berjalan kepadanya dengan cepat, sehingga usahanya untuk menjadi orang yang terdekat kepadaku akan tercapai. Tercapai sudah Pak. Apabila konsepnya itu Pak ya, konsepnya itu tadi itu. Sebelum azan kita udah tunggu itu suara azan. Jangan azan manggil kita. Nah, itu kalau azan manggil kita nomor 2. Kita nunggu jam berapa azan ini. Atau sebelum azan dia sudah ada di masjid, di musola. Nah, itu yang nomor 1 itu. Artinya dia telah datang kepada Allah. Allah akan terus memancarkan sinar cahayanya. Jadi artinya Allah mendekat kepadanya, bukan zat Allah yang dekat. Hidayah, taufik, petunjuk Allah yang dekat kepadanya. Masya Allah, pertolongan Allah dekat kepadanya. Biasakan itu. Masya Allah. Ya. Jadi biasa mendekat. Apabila seorang hamba itu datang berjalan kaki, Allah datang berlari. Maksud Allah datang berlari itu Allah tidak berlari, tetapi cepatnya rahmat Allah, pertolongan Allah itu datang kepada orang itu. Itu. Allah. Ya. Umpamanya begini nih. Hari Jumat kita lihat ya banyak orang ngisi-ngisi tabung, ngisi apa itu. Allah jangan kira Allah lihat itu. Allah lihat. Nah, seseorang itu ini mendekat kepada Allah, ini untuk ibadah. Taqarrabtu ilaihi, aku mendekat kepadanya. Itu yang susah kita rasakan. Apabila sudah dirasakan seperti itu, udah orang itu udah luar biasa Pak itu. Hah? Tidak lagi nunggu waktu azan, dia udah siap. Tuh. Itu luar biasanya orang-orang yang seperti ini lama-lama apabila hatinya sudah semuanya penuh kepada Allah, habislah. Berarti orang ini menjadi wali Allah, dan orang ini pasti ahli surga. Itu yang kita harapkan kan, selamat dunia, selamat di akhirat, ahli surga. Insyaallah. Itu Pak, guna kita ini beribadah seperti ini, kita mohon kepada Allah, jangan mati kita itu tidak husnul khotimah. Kita mau mati kita husnul khotimah.
mati husnul khotimah. Luar biasa, insyaallah. Ya, itulah salah di antara tujuan pengajian kita ini. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, menghilangkan kejahilan yang tadi kita tidak ketahui, sekarang kita udah tahu. Nah, itu mendekat diri kepada Allah. Nah, dengan pengajian-pengajian seperti ini kita tahu, ya Allah, rupanya saya datang ke masjid ini, saya datang kepada Allah. Nah, gitu. Yang merasakan itu apa? Ini iman kita. Iman kita. Nah, itu yang merasakan iman kita. Jauh kita tidak peduli. Hujan gelap, nggak ada listrik, nggak ada masalah. Nggak ada AC, nggak ada kipas, nggak ada masalah. Orang yang seperti ini nggak ada dia. Pokoknya dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Pak. Iya. Jadi banyaklah bersyukur kepada Allah, Pak. Apabila hati kita udah rajin sholat berjamaah, udah mau sholat sunat, bersyukur kepada Allah, ya Allah, tambah lagi ini taufik dan hidayah ini, tambah lagi ya Allah. Itu kita minta tambah. Lama-lama kita tenang. Apabila orang itu tenang, semuanya dijamin oleh Allah, rezekinya dijamin oleh Allah, keselamatannya dijamin oleh Allah semua. Subhanallah. Insyaallah. Ya, udah waktunya. Sekianlah pengajian kita barangkali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.